Satu demi satu fakta terkait kematian Brigadir Yosua mengemuka. Salah satunya Kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, pada Selasa siang mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan perihal akhirnya keluarga almarhum Yosua. Informasi ini didapat dari keluarga dan menjatuhkan pidana kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, kembali lagi pada podcast kami pada hari ini. Pada hari ini kami mau ngobrol santai nih mengenai satu kasus yang sempat viral, booming, banyak dibicarakan oleh banyak orang yang ada di Indonesia, bahkan juga ada dari luar negeri. Itu tentang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang dilakukan oleh aparatur tinggi yang ada di negara Indonesia ini, yaitu Bapak Ferdy Sambo. Nah, kasus ini juga tuh bukan hanya soal pembunuhan berencana, tetapi juga persoalan tentang keadilan. Nah, banyak juga masyarakat itu berkritik, beropini tentang apakah putusan ini sudah adil. Dan kan Bapak Ferdy Sambo ini juga menjadi salah satu aparatur tertinggi yang ada di negara Indonesia kan. Nah, masyarakat itu bertanya, apakah jabatan itu berpengaruh pada kasus kita pada hari ini yang kita akan bahas. Nah, sebelumnya di sini Ilan tidak sendirian. Di sini Ilan ditemani oleh 4 teman Ilan, yang ada Tiara, ada Intan, ada Angel, dan ada Tessa. Nah, pada hari ini kami mau ngobrol santai mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, awal kasus ini viral tuh karena apa sih yang makanya kasus ini tuh menjadi sorotan publik? Oke, jadi sejak awal kasus ini menarik sekali. Karena sejak awal kasus ini viral, itu tuh banyak cerita yang berubah-ubah. Nah, setelah proses hukum berjalan, ternyata terungkap bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Apalagi pelakunya itu merupakan pejabat tinggi Polri yang seharusnya itu kan menjaga integritas hukum di negeri ini. Jadi publik itu bertanya-tanya tentang integritas hukum di negara kita ini. Dari pendapat Tiara tadi dapat kita simpulkan bahwa yang menyebabkan kasus ini menjadi sorotan publik itu adalah yang pertama, dari alurnya sendiri itu saja sudah berubah-ubah, tidak menetap. Dan yang kedua, yang melakukan kasus ini itu dari aparatur tinggi negara sendiri, dari aparatur Polri, yaitu Bapak Ferdy Sambo, benar kan? Nah, dari situ itu kan dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri itu sendiri, yang mana itu bakal merugikan negara kita sendiri, negara Indonesia. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kasus ini, kita kaitkan nih dengan teori keadilan menurut Aristoteles. Oke, jadi kalau kita kaitkan dengan teori Aristoteles ini, sebenarnya keadilan itu bukan hanya tentang mengadili
sesuatu yang salah. Jadi Aristoteles itu bilang kalau keadilan itu ada dua, ada keadilan distributif sama keadilan korektif. Nah, kalau keadilan distributif itu sebenarnya itu berkaitan dengan pembagian hak, jabatan, kewenangan dalam yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu jabatannya. Oke, artinya menurut Aristoteles ini keadilan itu dibagi menjadi dua, distributif dan korektif. Distributif tadi yang sudah dijelaskan oleh Intan. Oke, kalau kita berfokus di konsep distributif ini, dalam kasus Ferdi Sambo ini, kaitkan dalam kasus Ferdi Sambo ini, itu tuh kelihatan nggak sih sebenarnya dari kasus distribusi ini? Mempunyai konsekuensi sesuai posisi dan tanggung jawabnya kan. Seperti yang dikatakan Aristoteles, keadilan distributif itu bukan menyamaratakan, tetapi balik lagi ke posisi dan tanggung jawabnya tadi. Nah, kan kasusnya ini disangkutkan sama kasus Ferdi Sambo yang mempunyai jabatan yang tinggi dan juga tanggung jawab yang besar. Jika disalahgunakan, dampaknya bukan hanya ke perbuatannya saja, tapi juga ke kepercayaan publik. Oke, artinya kalau distributif itu lebih ke jabatan dan tanggung jawabnya, seberapa besar jabatan dan tanggung jawabnya. Jika jabatan dan tanggung jawabnya itu besar, itu juga harus ditindaklanjuti lebih dengan sesuai dengan jabatannya itu sendiri. Jadi tidak hanya, jadi berbeda lah, istilahnya itu berbeda dengan orang yang tidak sama sekali mempunyai jabatan. Iya, betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan putusan hakim nih dalam kasus Ferdi Sambo ini, nah itu tuh sudah tercermin belum sih konsep dari distributif? Menurut saya itu iya sih, karena sudah mencerminkan keadilan distributif. Karena yang dilihat oleh hakim itu apa yang dilakukannya dan seberapa besar tanggung jawabnya, bukan karena ia mempunyai jabatan atau kekuasaan. Malah menurut saya semakin tinggi kekuasaan atau posisi orang tersebut, malah semakin besar juga tanggung jawab yang diterima oleh dia. Jadi kalau ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi, wajar dong kalau hukumannya itu ditegaskan atau berat ya. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima itu harus tercermin dari seberapa besar tanggung jawab yang ia lakukan dan bukan diringankan. Oke, artinya menurut konsep distributif ini sudah sesuai ya. Nah, kan tadi menurut teori Aristoteles itu dibagi menjadi dua, distributif dan korektif. Nah, kalau kita fokuskan lagi nih di korektif. Nah, apa sih sudah tercermin belum kalau di korektif ini dari kasus Ferdi Sambo? Iya, karena keadilan korektif itu kan berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan akibat perbuatan yang salah. Nah, kan dalam kasus ini kan ada korban yang meninggal, keluarga yang kehilangan, serta turunnya kepercayaan publik. Nah, hukuman itu diberikan untuk menindaklanjuti dari kesalahan tersebut. Nah, dari kasus Ferdi Sambo tadi bahwa terjadi suatu pembunuhan tadi itu dijatuhi hukuman vonis berat seperti hukuman seumur hidup tadi. Nah, dalam teori Aristoteles ini sebenarnya hukuman berat itu bukan mengacu pada balas dendam, tetapi keseimbangan, dimana kalau terjadi kasus pembunuhan, Aristoteles ini mengatakan bahwa hukuman itu tidak diberikan untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali korban. Jadi hukuman tadi ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara pelaku dan juga korban tersebut, tapi bukan berarti untuk balas dendam. Oke, artinya ini sudah tercermin kan dari konsep
korektif ini. Jadi intinya itu balik lagi keseimbangan yang mana itu untuk mengembalikan keseimbangan yang rusak. Oke, jadi sudah dari teori Aristoteles ini ada dua teori tadi sudah tercermin artinya di kasus Ferdy Sambo ini, pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukumnya, ini tuh memang melanggar dari kasus KUHP, yang mana yaitu melanggar merujuk jelas tentang kasus Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan berencana, yang mana pasal ini juga itu menegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain bisa dijatuhi hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Nah, kalau saya lihat kembali lagi itu kasus Ferdy Sambo itu ada dua keputusan. Yang keputusan pertama itu kan Ferdy Sambo dihukum hukuman mati, tetapi diganti menjadi hukuman seumur hidup. Jadi kalau dari kita lihat lagi kembali lagi ke teori Aristoteles ini, artinya dari dua konsep yang dikemukakan oleh Aristoteles ini sudah tercermin dalam peradilan kasus Ferdy Sambo ini. Oke, di sini dari diskusi kami pada hari ini, ngobrol santai kami pada hari ini, dapat kami pahami melalui teori keadilan Aristoteles. Keadilan distributif terlihat dari hukuman yang diberikan dengan jabatan dan tanggung jawab pelaku, sedangkan keadilan korektif terlihat dari upaya negara memperbaiki ketidakadilan atas hilangnya nyawa Brigadir Joshua. Kasus ini juga mengajarkan kita bahwa keadilan seharusnya tidak melihat siapa pelakunya, tetapi melihat apa perbuatannya. Karena pada akhirnya hukum yang adil adalah hukum yang berlaku untuk kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.